Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renci Putri Angelina, NIM 19046115 dari jurusan Sejarah. Baik, di video kali ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional sesi Jumat jam 8.50 sampai 10.30. Baik, pertama saya akan menjelaskan dan menunjukkan tentang 5 benua besar yang ada di dunia, yaitu yang pertama yaitu ada benua Asia di posisi ini, ada benua Afrika, benua Eropa, Amerika, dan juga benua Australia. Jadi, pertama saya akan menjelaskan mengenai benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar pertama di dunia, di mana benua ini tercatat memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia, yaitu mencapai 60% dari populasi penduduk yang ada di dunia. Secara astronomis, benua Asia ini terletak di antara 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur barat. Benua Asia ini berbatasan langsung dengan benua Eropa. Selain dengan berbatasan dengan benua Eropa, Asia juga berbatasan langsung dengan Australia, serta benua Asia juga dikelilingi oleh Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Selanjutnya yaitu benua Eropa. Benua Eropa terletak di garis bujur 10 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur timur dan 34 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara, serta dikelilingi oleh Samudra Atlantik. Selanjutnya yaitu mengenai benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Benua ini secara besar memiliki daerah gurun dan mendapatkan julukan sebagai benua yang memiliki gurun terluas di dunia. Benua Afrika ini terletak pada garis bujur 37 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai dengan 51 derajat bujur timur. Samudra Hindia mengelilingi benua Afrika di sebelah timur, sedangkan Samudra Atlantik di sebelah selatan dan barat. Benua yang selanjutnya yaitu benua Amerika. Benua Amerika terletak pada garis bujur 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Benua Amerika ini dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selanjutnya yaitu benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia, di mana secara astronomis benua Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 bujur timur. Benua yang dijuluki benua terkecil di dunia ini dikelilingi oleh samudra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai benua Asia secara terperinci menggunakan peta. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, benua Asia merupakan benua terbesar yang ada di dunia, di mana hampir 60% populasi penduduk dunia ada di benua Asia. Berdasarkan regionalnya, benua Asia terbagi atas 5 region. Yang pertama yaitu Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan juga Asia Tenggara. Jika dapat dilihat batas-batasnya, maka benua Asia memiliki batas-batas sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebelah utara benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktik dan Laut Baring. Sedangkan sebelah timur benua Asia berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah selatan dari benua Asia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan juga benua Australia. Dan untuk batas barat, benua Asia berbatasan langsung dengan Laut Tengah, Laut Merah, serta benua Eropa dan juga benua
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai negara-negara yang ada di kawasan benua Asia. Di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu negara Suriah dengan ibu kotanya berada di Damaskus. Selanjutnya yaitu di sini ada negara Irak dengan ibu kotanya berada di Baghdad, dan juga negara Iran dengan ibu kotanya yang berada di Tehran. Selanjutnya Afghanistan dengan ibu kotanya yang berada di Kabul, dan juga Pakistan dengan ibu kotanya yang berada di Islamabad, serta juga Oman dengan ibu kotanya di Muscat, Yemen dengan ibu kotanya Sanaa, serta Saudi Arabia dengan ibu kotanya Riyadh. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada negara Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta, Malaysia dengan beribu kotakan di Kuala Lumpur, Thailand yang beribu kotakan di Bangkok, Vietnam di Hanoi, Filipina di Manila, Jepang di Tokyo, Mongolia di Ulaanbaatar, Cina di Beijing, Bangladesh di Dhaka, Myanmar di Naypyidaw, Laos di Vientiane, dan Thailand di Bangkok. Selanjutnya yaitu negara India dengan ibu kotanya di New Delhi, Sri Lanka dengan ibu kotanya di Colombo. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai negara-negara di kawasan benua Asia secara garis besar beserta dengan ibu kotanya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fakta fisik dari negara-negara yang ada di kawasan benua Asia seperti sungai, danau, serta gunung yang ada di negara-negara kawasan benua Asia. Yang pertama yaitu untuk bagian gunung. Di sini di Myanmar itu terdapat Gunung Hakaborazi serta Gunung Kinabalu di Malaysia, serta Gunung Himalaya yang berada di Nepal. Serta di India juga terdapat suatu gunung yang terkenal yaitu Gunung Ghat. Selanjutnya yaitu danau. Untuk danau seperti di Indonesia terdapat danau yang terkenal yaitu Danau Toba. Selanjutnya yaitu Danau Ben Emir yang ada di Afghanistan. Serta juga Danau Laketazawa yang terkenal di Jepang. Selanjutnya yaitu untuk sungai. Yang pertama ada Sungai Kapuas yang berada di Indonesia, serta di India sungai yang terkenal yaitu Sungai Indus dan juga Sungai Gangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai iklim, bentang alam, serta aktivitas ekonomi negara-negara di kawasan benua Asia. Yang pertama yaitu Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan negara kawasan benua Asia yang memiliki luas sekitar 4,5 juta kilometer persegi. Yang mana kawasan Asia Tenggara ini dihuni oleh sekitar 300 juta penduduk. Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang diapit oleh Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Secara garis geografis, negara kawasan Asia Tenggara ini merupakan wilayah yang strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional. Sehingga mengingat lokasi yang strategis ini, banyak penduduk di negara kawasan Asia Tenggara ini memanfaatkan jalur perdagangan internasional sebagai mata pencaharian. Selain itu, petani dan berkebun juga mayoritas di negara kawasan Asia Tenggara ini. Tak hanya itu, di bidang industri, negara-negara di kawasan Asia Tenggara cukup berperan penting dalam perkembangan industri di Indonesia. Sedangkan menurut bentang alamnya, negara kawasan Asia Tenggara ini terbagi menjadi dua, yaitu semenanjung dan juga kepulauan. Negara ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, namun juga keadaan cuaca panas yang juga lumayan tinggi. Secara garis besar, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki laut atau kepulauan yang cukup besar, tapi terkecuali untuk selanjutnya yaitu Asia Selatan. Asia Selatan merupakan salah satu kawasan di benua Asia yang berada di kawasan anak benua India. Kawasan Asia Selatan ini memiliki pegunungan Himalaya yang membentang di bagian utaranya, di mana memang kawasan di bagian Asia Selatan ini didominasi oleh pegunungan-pegunungan dan dataran tinggi lainnya.
Negara di kawasan Asia Selatan ini memiliki iklim tropis dikarenakan keadaan geografisnya yang diapit oleh laut dan juga dataran tinggi pegunungan yang ada di sekitarnya. Selain memiliki iklim tropis, negara kawasan Asia Selatan juga memiliki iklim subtropis dan juga iklim gurun. Penduduk atau masyarakat di kawasan negara Asia bagian selatan ini bertumpu kepada mata pencarian di bidang pertanian seperti berkebun, beras, jagung, lada, teh, kopi, dan segala macamnya yang bisa diperdagangkan di perdagangan internasional. Asia bagian selatan ini juga merupakan salah satu kawasan dengan jumlah penduduknya yang terbilang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu Asia Timur. Asia Timur ini merupakan kawasan di benua Asia yang memiliki iklim subtropis sedang. Sehingga karena iklim ini, negara-negara di kawasan Asia Timur ini memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Di kawasan negara Asia bagian timur ini memiliki kepadatan penduduk yang terbesar nomor 1 di dunia, yaitu Cina, yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Di mana negara-negara di kawasan Asia bagian timur ini tergolong kepada negara-negara maju. Dan secara keseluruhan, kegiatan perekonomian penduduk di wilayah negara Asia bagian timur ini bergerak di bidang industri yang mengolah produk-produk industri yang diperjualkan di pasar internasional. Tak hanya bergerak di bidang industri, perdagangan dan juga pertanian juga bergerak di negara kawasan Asia bagian timur ini. Selanjutnya yaitu Asia Barat. Asia Barat merupakan kawasan bagian benua Asia yang cenderung memiliki iklim kering. Hal ini dikarenakan intensitas hujan yang kurang serta kawasan ini yang berada di tengah bumi bagian timur. Hal ini menyebabkan di kawasan bagian ini terlalu kering sehingga hanya beberapa jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dan bertahan di kawasan ini. Tumbuhan tersebut seperti kaktus, kurma, zaitun, dan tanaman kuat air lainnya. Di kawasan ini, masyarakat bertumpu kepada pertanian yang cocok ditanam di kawasan tersebut. Selain itu, kawasan ini juga tergolong kepada kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu Asia Tengah. Asia Tengah merupakan kawasan di bagian benua Asia yang juga tergolong kawasan yang cukup kering, serta memiliki dataran yang bervariasi seperti dataran tinggi, pegunungan, gurun yang luas, serta tanah datar yang berupa rerumputan. Secara garis besar, mata pencarian penduduk adalah sebagai pengembala, namun juga ada aktivitas industri yang berada di perkotaan-perkotaan besar di negara-negara kawasan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai benua Eropa. Eropa secara geologis dan geografis adalah sebuah semenanjung atau anak dari benua Asia. Pemisahannya sebagai benua disebabkan karena perbedaan budaya. Secara fisik, hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural dan sungai Ural. Eropa dan Asia secara fisik disebut Eurasia. Maka, Eropa merupakan semenanjung dari benua Asia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum benua Eropa, keadaan alam, bentang alam, serta aktivitas ekonomi masing-masing region di benua Eropa. Seperti yang kita ketahui, di benua Eropa terdapat 5 region, yaitu pertama yaitu Eropa Utara. Eropa Utara merupakan salah satu region yang ada di benua Eropa, di mana Eropa Utara ini merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Samudra Arktik dan Kutub Utara. Eropa Utara ini banyak dihuni oleh bangsa Skandinavia. Bentang alam di kawasan Eropa Utara secara keseluruhan banyak memiliki hutan dan daerah-daerah dataran tinggi, dan memiliki iklim subarktik, yaitu memiliki musim dingin yang panjang dan seiring mengalami badai salju. Di Eropa Utara, kegiatan perikanan merupakan industri terbesar di sana, di mana hampir keseluruhan masyarakat bergelut di bidang itu. Negara yang termasuk ke dalam kawasan Eropa Utara itu yaitu pertama Denmark yang beribukotakan di Copenhagen, yang kedua Finlandia dengan ibukotanya di Helsinki, Islandia dengan ibukotanya di Reykjavik, Norwegia dengan ibukotanya di Oslo, dan Swedia dengan ibukotanya di Stockholm.
Yang kedua yaitu region Eropa Barat. Eropa Barat ini merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik dan memiliki iklim maritim, di mana memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi dengan suhu yang sejuk saat musim dingin dan hangat saat musim panas. Di Eropa Barat, kegiatan pertambangan cukup mendominasi, di mana di sini menghasilkan sekitar 3/5 dari hasil baja yang ada di dunia. Negara-negara yang termasuk ke dalam kawasan Eropa Barat ini yaitu Prancis dengan ibu kotanya Paris, Inggris yang beribu kotakan di London, Irlandia dengan ibu kotanya Dublin, Belanda ya dengan ibu kotanya Amsterdam, Belgia dengan ibu kotanya Brussels, Jerman yang beribu kotakan di Berlin, Swiss yang beribu kotakan di Bern, Portugal yang beribu kotakan di Lisabon, serta Luxembourg yang beribu kotakan di Luxembourg. Selanjutnya yaitu Eropa Tengah dan Semenanjung Balkan. Eropa Tengah dan Semenanjung Balkan memiliki iklim yang kontinental, di mana memiliki karakteristik yang curah hujannya kurang dan memiliki suhu yang lebih sejuk, di mana perbedaan musim panas dan pergantian terhadap musim dinginnya itu memiliki suhu yang sangat ekstrim. Eropa Tengah dan Semenanjung Balkan memiliki bentang alam yang banyak pegunungan-pegunungan seperti pegunungan Alpen dan pegunungan Balkan. Penduduknya biasanya juga bergantung kepada sektor-sektor industri. Negara yang berada di kawasan Eropa Tengah dan Semenanjung Balkan ini yaitu seperti Austria yang beribu kotakan di Wina, Republik Ceko dengan ibu kotanya Praha, Hongaria dengan ibu kotanya Budapest, Polandia dengan ibu kotanya Warsawa, Albania dengan ibu kotanya Tirana, Bosnia dengan ibu kotanya Sarajevo, Bulgaria dengan ibu kotanya Sofia, serta Rumania dengan ibu kotanya Bukares. Region selanjutnya di kawasan benua Eropa yaitu region Eropa Timur. Ini merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan benua Asia. Eropa Timur ini merupakan negara Uni Soviet yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian negara sehingga membentuk region di kawasan benua Eropa. Region kawasan Eropa Timur ini memiliki banyak pegunungan dan dataran tinggi lainnya. Sedangkan aktivitas ekonomi masyarakatnya biasa bergerak di bidang perdagangan serta perkebunan yang cukup luas di sini, di mana mayoritas penduduk biasa bergantung pada sektor industri dan juga pelayaran, di samping perdagangan dan perkebunan. Negara-negara yang tergolong kepada region Eropa Timur yaitu seperti Rusia yang beribu kotakan di Moskow, Estonia yang beribu kotakan di Tallinn, Ukraina yang beribu kotakan di Kiev, Moldova yang beribu kotakan di Kishinev, serta Latvia yang beribu kotakan di Riga. Region terakhir yang ada di kawasan benua Eropa yaitu Eropa Selatan, di mana kawasan Eropa Selatan ini memiliki iklim Mediterania, di mana iklim ini memiliki karakteristiknya berupa musim dinginnya yang sejuk dan musim panasnya yang kering. Keadaan alam di benua Eropa bagian selatan ini hampir sama dengan yang lainnya, yaitu memiliki dataran tinggi dan dataran yang rendah yang cukup luas. Negara yang tergolong ke dalam kawasan Eropa Selatan ini seperti Yunani dengan ibu kotanya di Athena, Italia yang beribu kotakan di Roma, Spanyol dengan ibu kotanya di Madrid, Vatikan yang beribu kotakan di Vatikan, serta San Marino dengan ibu kotanya San Marino. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fakta fisik berupa penampakan gunung, sungai, gurun, danau, teluk, serta laut yang ada di kawasan benua Eropa. Salah satu contohnya yaitu di gunung kita dapat ketahui adanya gunung Molehead, yaitu gunung yang terdapat di negara Denmark, serta juga ada
Gunung Grossglockner, yaitu gunung yang terdapat di Austria. Selain gunung, sungai yang terdapat di kawasan benua Eropa seperti Sungai Gudena yang juga merupakan sungai yang terdapat di negara Denmark. Selanjutnya juga ada Sungai Vistula yang terdapat di Polandia dan juga Sungai Don yang merupakan sungai terkenal di Rusia. Selanjutnya yaitu gurun yang terdapat di kawasan benua Eropa seperti Gurun Tabernas, yaitu merupakan gurun yang cukup terkenal di kawasan Spanyol, serta Gurun Akona, yaitu gurun yang terdapat di negara Italia. Sedangkan untuk danaunya sendiri ada Danau Windermere, yaitu danau yang ada di Inggris, serta Danau Morkieoko, yaitu danau yang terdapat di negara Polandia. Selanjutnya untuk laut, terdapat Laut Matra di kawasan Hongaria, Laut Baltik di negara Jerman, serta Laut Liguria di negara Italia. Sedangkan untuk teluk yang terdapat di kawasan benua Eropa, baik itu dari berbagai region yang ada di benua Eropa, seperti Teluk Deagua di Austria, serta Teluk Kotor di Montenegro, Teluk Taimir yang ada di Rusia, serta ada juga Teluk Napoli yang terdapat di Italia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.